warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawi Fikri Masuro. Saya dari Prodi DKI 3B akan membahas tentang keracunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari, yang mana untuk memenuhi tugas UAS pada matkul logika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kerancuan dalam berbahasa ekuivokasi, yakni contoh yang pertama. Pada orang yang A, kamu bilang bahwa aku jadi orang yang sukses, tapi kenapa kamu malah malas-malasan? Yang B, saya bukan malas, saya sedang istirahat untuk kesehatan saya. Yang A, tapi itu kan alasan yang sama saja dengan malas. Dari kalimat ketiga di atas dapat dilihat pada kata malas, yakni mengandung kata kerancuan, yaitu dua makna yang berbeda. Sedangkan A menganggap malas sebagai kurangnya usaha, dan sedangkan yang B itu malas menganggap dalam arti untuk menjaga kesehatannya, yaitu dengan istirahat. Contoh yang kedua, yakni yang A, kamu bilang ingin menjadi pemimpin yang baik, tapi kenapa kamu sering membuat keputusan yang tidak populer? Yang B, pemimpin yang baik tidak selalu membuat keputusan yang populer, tapi yang benar. Yang A, tapi benar versi siapa? Apa benar-benar atau hanya sekadar alasan? Bisa dilihat dari ketiga kalimat tersebut, kata benar digunakan dalam dua arti yang berbeda. Yang A menganggap benar sebagai keputusan yang diterima oleh banyak orang, sedangkan B bahwa kata benar itu sebagai moralitas atau kebenaran menurut pemimpin. Hal ini menciptakan kebingungan tentang apa yang dimaksud dengan kata benar. Contoh yang ketiga, yang A, saya tidak percaya kamu akan mendapatkan pekerjaan itu. Kenapa? Bukankah saya sudah cukup memenuhi kualifikasinya? Bukan itu maksud saya. Maksud saya kamu tidak cukup berpengalaman. Tapi pengalaman itu kan relatif. Apa yang saya anggap pengalaman bisa saja berbeda dengan pandangan orang lain. Penjelasannya, pada ketiga contoh kalimat tadi itu terdapat kata pengalaman yang digunakan dengan dua makna yang berbeda. Yang A menganggap pengalaman itu merujuk pada pengalaman yang praktis atau waktu yang lama dalam suatu bidang, sedangkan B menganggap pengalaman lebih luas, termasuk pandangan tentang pengalaman yang dimilikinya. Ini menyebabkan kerancuan dalam makna kata pengalaman. Yang kedua, yakni kerancuan dalam berbahasa dari jenis amfiboli, yaitu contohnya, saya melihat pria dengan teleskop di taman. Apa maksudnya? Apakah kamu sedang menggunakan teleskop atau pria itu yang membawa teleskop? Oh, maksud saya pria itu yang membawa teleskop. Penjelasannya, kalimat saya melihat pria dengan teleskop di taman bisa diartikan dua cara. Yang pertama yaitu saya menggunakan teleskop untuk melihat pria, atau pria itu membawa teleskop untuk melihat sesuatu. Struktur kalimat yang ambigu menyebabkan kebingungan atau kerancuan berbahasa. Contoh yang kedua, yaitu yang kedua yaitu kerancuan berbahasa dalam jenis aksentuasi. Aksentuasi terjadi ketika penekanan pada kata atau frasa tertentu menyebabkan makna berbeda atau mengarah pada interpretasi yang salah. Seperti contoh, saya hanya menginginkan satu coklat, tapi kamu bilang satu kan, itu tidak masalah. Tapi saya bilang hanya satu coklat, bukan lebih. Di sini dijelaskan pada kata hanya mengubah makna dari kalimat. A sebenarnya ingin mengubah penekanan bahwa dia hanya ingin satu coklat, bukan lebih. Dan penekanan ini bisa mengubah arti atau pesan yang ingin disampaikan.
Yang ketiga, yakni kerancuan berbahasa dalam jenis hiperbola. Hiperbola adalah penggunaan pernyataan yang berlebihan atau menekankan sesuatu, tetapi bisa mengarah pada kesalahpahaman atau pernyataan yang tidak realistis. Seperti contoh, kamu sudah makan, rasanya sudah berhari-hari kamu tidak makan. Sebenarnya baru 2 jam yang lalu saya makan. Jadi, pernyataan sudah berhari-hari kamu itu tidak makan adalah hiperbola karena sangat lama atau terlalu lama dia itu belum makan, padahal dia cuma tidak makan sekitar 2 jaman. Yang keempat, yakni strawman. Strawman terjadi ketika seseorang mengubah argumen lawan menjadi memberi versi yang lebih lemah atau mudah diserang, lalu menyerang versi tersebut. Seperti contoh, kita perlu memperhatikan masalah kemiskinan dan memberikan lebih banyak bantuan kepada yang membutuhkan. Jadi, kamu ingin pemerintah memberikan uang kepada semua orang secara cuma-cuma tanpa ada usaha mereka. Penjelasannya di sini, B. Mengubah argumen A yang hanya mengatakan tentang memberikan bantuan untuk yang membutuhkan menjadi argumen yang lebih ekstrim dan mudah diserang, atau pemberian uang secara cuma-cuma kepada semua orang. Ini adalah contoh strawman, di mana argumen asli diubah untuk diserang dengan lebih mudah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang contoh kerancuan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.